Halo sahabat-sahabat pionir sekalian, senang bertemu dengan rekan-rekan. Gimana kabar hari ini ya? Heboh ya, kita digemparkan oleh kasus nambang timah ya, teman-teman ya. Beberapa artis, suami dari artis tersandung dan juga dikenal Crazy Rich ya, seorang wanita ya. Nah, hati-hati teman-teman ya. Kalau tidak hidup benar, bisa tergoda. Lebih baik nambang gratisan, Paycoin, iya, tidak ada masalah. Dari CNBC Indonesia, korupsi PT Timah jerat 14 orang tersangka, Kejagung ungkap modusnya ya. Jadi sekarang udah 16 ya. Jakarta, CNBC Indonesia, Kejagung terus mendalami perkara dugaan tindak pidana tipika dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan di PT Timah dari 2015 sampai 2022. Terbaru tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus memeriksa 5 orang saksi perkara ini pada Jumat. Kelima saksi tersebut antara lain ADR selaku Kepala Bidang Pengawas Produksi Darat PT Timah Tbk Nas, selaku karyawan PT. Modus. Kejagung pun mengungkap peran ALW dalam perkara ini. Berikut penjelasannya. Pada tahun 2018 tersangka selaku direktur ya bersama tersangka MRPT selaku direktur utama, tersangka E selaku direktur keuangan PT Timah Tbk menyadari pasokan biji timah yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya. Hal itu diakibatkan oleh masifnya penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah Tbk. Atas kondisi tersebut, tersangka ALW bersama dengan tersangka MRPT dan tersangka EE yang seharusnya melakukan penindakan terhadap kompetitor justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama dengan membeli hasil penambangan ilegal melebihi harga standar yang diterapkan oleh PT Timah Tbk tanpa melalui kajian terlebih dahulu. Ya. Nah, jadi modusnya seperti itu, teman-teman. Kita lihat. Nah, dan yang paling mengejutkan juga ya, ini dia berita ya, karena ini sudah berita yang dikeluarkan di berita 28 bulan 3 2024. Suami SD tersangka korupsi netizen revisi doa pria idaman ya. HM yang merupakan suami dari selebritis tanah air ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung. HM ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Ia terjerat kasus koyuk tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IUPT Timah Tbk ya. Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda mengatakan HM berperan sebagai perpanjangan tangan dari PT RBT ya. Hal tersebut menghubungi mantan direktur utama PT Timah Tbk ya, MRPT alias RS. Kasus ini ramai dibahas netizen ya. Nah, jadi sobat-sobatku sekalian ya, padahal ini BUMN ya. BUMN, kemudian ada orang-orang yang memang bermain-main di sana ya. Ada kong kali kong di sana, termasuk aparatur, ada yang terlibat. Kemudian yang paling menghebohkan ini suami artis dan satu lagi Crazy Rich wanita ya. Ternyata saya pikir-pikir loh, gimana caranya kok bisa masih muda seperti ini bisa sampai terlibat OYUPSI sampai 200 sekian triliun. Ini yang saya nggak berpikir kok hebat ya. Bukan miliknya. Apakah dia tahu? Pasti dia sadar
sebelum beroperasi. Ya. Jadi sana ada kong kali kong. Mereka sudah tahu akan apa yang terjadi, tetapi mereka nekat, sehingga terlihat sekian tahun itu terselubung, berhasil, ya. Tapi namanya bangkai pasti akan tercium juga. Menambang ilegal, kemudian mendapat keuntungan-keuntungan, ya, dari sana dengan usaha-usaha seperti itu. Nah, ini menjadi pembelajaran. Apa pesannya, Bang Dima? Jadi pembelajaran bagi rekan-rekan semua bahwa ketika ingin berusaha, ketika ingin melihat ingin masuk dalam sebuah bisnis, lihat landasannya. Kalau teman-teman sudah tahu bahwa ini berpotensi, ya ada kong kali kong, atau maksudnya saudara sudah tahu apa yang saudara lakukan itu sudah salah, masih maju aja, jangan. Itu kasihan sekali, ya. Dan ini berujung di kerangkeng. Ya. Lebih baik kita yang aman-aman saja lah. Hidup ini kadang-kadang kita melihat orang, wow, hebat ya, raya kaya ya. Kita nggak bisa diiri dengan orang, kita nggak tahu dalam. Tapi bagi saya teman-teman, kita mainin gratisan aja lah. Risikonya tidak ada, ya kan? Tidak ada yang dirugikan, gratis. Kita tunggu proyek Nicholas. Kalau gol ya syukur, kalau tidak gol ya namanya bagian daripada usaha, ya kan? Itu teman-teman. Jadi biarlah ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk tetap mawas diri. Jangan tergiur dengan uang yang melimpah, tapi pada ujung-ujungnya semua jadi korban, ya. Tapi ada orang yang memilih, biarkan banyak duit di penjara ya boleh, silahkan aja, 5 tahun keluar, wah ada. Tetapi nama baik itu, ya, nama baik itu drop. Ya. Kalau saya kan ngomong, saya dari channel saya itu dari aksi saya membangun orang lain itu reputasi drop. Hanya karena itu. Ya itu bukan masalah moral, ya. Cuma masalah mereka aja yang kepo. Nah, tapi kalau yang ini masalah moral. Ya, ya kan? Nah, jadi teman-teman, pelajaran bagi kita untuk selalu bermawas-mawas, jaga langkah kita. Ya, tetap ada di dalam rule yang baik dan benar. Jangan menyimpang. Orang lain punya, haknya orang jangan. Ambil saja hakmu. Miliki, gunakan yang menjadi hakmu saja. Ya. Oke ya, teman-teman. Sukses. Tetap semangat, ini biar menjadi pembelajaran bagi kita semuanya.